A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pembahasan pada hari ini kita akan mengupas tentang makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sebelum Nabi Adam alaihissalam, di mana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika berkata Rabbmu kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan di permukaan bumi ini seorang khalifah. Maka malaikat mengatakan, ya Rob, apakah kau akan menjadikan di bumi ini orang yang akan merusak di dalamnya, yang akan menumpahkan darah di dalamnya, sementara kami makhluk yang bertasbih dan memujimu serta membersihkan namamu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Di dalam ayat ini ikhwata menjelaskan kepada kita tentang kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam dalam sebuah hadis dari Abi Musa radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dikeluarkan oleh Abi Daud dan yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadoha min jami'il ardi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dari tanah yang diambil dari semua tanah yang ada di bumi. Faja'a banu Adam ala qadril ardi. Maka jadilah Bani Adam atau anak keturunan Adam sesuai dengan kadar bumi yang diambilnya. Dalam riwayat bahwa yang mengambil tanah di bumi itu adalah malakul maut. Faja'a minhumul abyad wal ahmar wal aswad. Maka karena sifat-sifat tanah itu juga ada yang berwarna putih, berwarna hitam, berwarna merah, maka di antara anak keturunan Adam juga ada yang berkulit putih, berkulit merah, dan berkulit hitam, dan ada juga yang bercampur dari tiga warna itu. Kemudian wal khabis, wat toib, was sahlu, wal haznu, wa baina zalik. Karena sifat tanah itu macam-macam, ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang muda, ada yang keras, maka sifat-sifat manusia juga sama. Sehingga di antara Bani Adam itu ada yang jelek, ada yang baik, ada yang muda, ada yang sedih, dan ada yang tercampur dari sifat-sifat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul merangkai menciptakan makhluk yang namanya Adam alaihissalam, yang Allah firmankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling indah, yang paling baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul bentuk Adam itu sesuai dengan kehendak Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang dikeluarkan Imam Muslim, lamma sawarallahu Adam fil jannah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bentuk Adam sedemikian rupa di surga, tarukahu masya'allah an yatrukahum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala biarkan Adam itu mengeras dulu. Ada yang mengatakan selama 40 tahun dibiarkan mengeras, sampai kemudian datang iblis mengintip-ngintip, melihat-lihat Allah sedang membuat apa ini. Rupanya Allah sedang menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Maka iblis pun mendekat patung Adam yang sudah mengeras itu. Maka dia pun masuk ke lubang mulutnya Adam dan keluar melalui lubang duburnya Adam. Ketika iblis melihat bahwa Adam itu berlubang atau berongga, maka dia pun mengatakan, ya Rob, kalau kau kuasakan makhluk ini kepadaku, kuhancurkan dia. Sampai pada waktunya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Apabila aku betul-betul sempurnakan penciptaan Adam ini, maka kutiupkan ruh padanya dari ruhku. Maka para malaikat pun kemudian bersujud kepada Adam alaihissalam karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sujud atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Lah masalahnya di sini, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikat bahwa aku akan menciptakan sebuah makhluk, sebuah khalifah di permukaan bumi ini, tiba-tiba malaikat menyangga dan mengatakan, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rob, apakah kau akan menjadikan orang di bumi ini orang yang merusak, yang menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memujimu dan membersihkan namamu? Di sini malaikat mengatakan kalimat ma yufsidu fiha wa yasfikud dima.
Apakah kau akan menjadikan makhluk yang sebelumnya sudah ada makhluk yang merusak bumi dan menumpahkan darah? Nah, dari sini, siapa makhluk perusak yang dimaksud para malaikat? Siapa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Adam alaihissalam? Ataukah bangsa-bangsa yang lain selain jin? Maka ini akan kita kupas hari ini, pengetahuan tentang makhluk yang Allah ciptakan sebelum Adam alaihissalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Memang kalau kita mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tidak ada dalil yang menunjukkan tentang bumi ini dihuni atau tidak dihuni sebelum Adam alaihissalam. Akan tetapi ada pendapat para mufassirin, ahli tafsir dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in, dan juga tabi'ut tabi'in berbicara tentang makhluk yang menempati bumi sebelum Adam alaihissalam. Saya akan ringkas menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, annal ardo kana yaskunuhal jin, bahwa bumi sebelum diciptakan Adam dan dihuni oleh Adam dan anak turunannya. Bumi ini sudah ada penghuninya. Siapa mereka? Merekalah kalangan jin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari api. Dan ini kebanyakan pendapat ahli tafsir, sebagaimana dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, jilid yang pertama, halaman 232. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, awal man sakanal ardo al-jin, fa'absadu fiha wa safaku fiha dima wa qatala ba'duhum ba'du. Bahwa yang pertama kali menempati bumi ini adalah kalangan jin. Jin ini mereka merusak bumi, menumpahkan darah dan membunuh satu sama yang lainnya. Jadi sebelum manusia tinggal di bumi, maka yang tinggal di bumi adalah para jin. Tapi mereka saling berperang, saling membunuh satu dengan yang lainnya. Bahkan diriwayatkan dengan sanadnya dari Rabi ibn Anas radhiyallahu an, qala, dia mengatakan, innallaha khalaqal malaikata yaumal arbi'ah wa khalaqal jin yaumal khamis wa khalaqa Adam yaumal jum'ati. Sesungguhnya Allah menciptakan malaikat itu di hari Rabu, kemudian Allah menciptakan jin di hari Kamis, dan Allah menciptakan Adam di hari Jumat. Menunjukkan di sini ada tertib penciptaan, malaikat dulu, kemudian jin, kemudian Adam. Maka sebagian jin yang tinggal di bumi itu kufur, maka malaikat pun turun untuk mentertibkan mereka. Malaikat pun turun dari langit ke bumi, maka malaikat pun memerangi mereka para jin. Maka dari situlah ikhwata, terjadi pertumpahan darah dan kerusakan di permukaan bumi yang diakibatkan oleh jin. Ini adalah pendapat yang pertama, bahwa yang menghuni bumi ini adalah kalangan bangsa jin. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa yang menghuni bumi ini bukan jin, bukan pula Adam. Artinya sebelum Adam alaihissalam itu bukan jin yang menghuni bumi. Lalu siapa makhluk yang menghuni bumi itu? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada yang mengatakan bahwa yang menghuni bumi sebelum Adam alaihissalam dan juga sebelum jin adalah al-hinnu wal binnu, atau hin dan bin. Dan itu dijelaskan oleh kebanyakan para ulama tafsir, bahwa diciptakan hin wal bin ini sebelum jin dan jauh sebelum Adam alaihissalam. Tetapi kemudian setelah Allah ciptakan hin dan bin, Allah ciptakan jin, yang kemudian jin ini datang dan memerangi hin dan bin di bumi. Maka jin-jin ini kemudian menumpahkan darah, membunuh hin dan bin. Akhirnya kemudian setelah hin dan bin dibunuh, dibantai, sebagian mereka diusir dari bumi, maka jinlah yang menempati tempatnya di bumi. Jadi ada yang mengatakan seperti itu, seperti yang disebutkan Al-Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, jilid yang pertama halaman 55. Tetapi ikhwata, ingat kata para ulama, riwayat ini tidak bersanad pada sanad manapun yang sahih. Artinya ini hanya sebagai pengetahuan, jangan kita jadikan sebagai sandaran, karena tidak ada sanadnya. Lalu apa faedahnya? Tidak ada syarat yang jelas tentang masalah ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, jilid yang pertama, halaman 232, dari Abdurrahman bin Zaid, dia mengatakan, qala Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku hendak menciptakan di bumi ini satu makhluk, dan aku ingin jadikan dia khalifah. Dan ketika itu tidak ada makhluk selain para malaikat, dan bumi ketika itu tidak ada makhluk sama sekali. Lah kata para ulama, yang pertama kali diciptakan adalah al-hin wal bin. Kemudian ada sebagian orang yang hendak menguak tentang seperti apa bentuk sebenarnya hin dan bin ini. Maka Syihabuddin dalam kitabnya dijelaskan tentang beberapa pendapat khurafatnya. Kita katakan pendapat khurafat karena tidak ada sanad yang jelas. Hin bin itu ada beberapa jenis. Yang pertama, zawatu ajnihatin, bentuknya memiliki sayap, dan sebagian badannya ada yang seperti ular dan kepalanya seperti burung.
Ada juga Hind dan Bin ini memiliki dua wajah, wajah depan dan wajah belakang, dan kakinya banyak. Ada yang menyerupai separuh manusia, memiliki tangan dan kaki, tetapi suaranya aneh. Ketika bersuara aneh suaranya. Kemudian ada juga yang wajahnya seperti manusia, tetapi badannya kura-kura, dan di kepalanya itu ada tanduknya. Ada juga yang mengatakan bahwa Hind dan Bin memiliki rambut putih dan ekor seperti ekor sapi. Ada juga yang memiliki taring yang nampak dan kupingnya panjang seperti gajah. Wallahu alam, ini tidak ada dalil sama sekali bahwa Hind wal Bin itu bentuknya seperti ini yang kemudian diperangi oleh bangsa jin. Kemudian bangsa jin menempati bumi setelah mengusir bangsa Hind dan Bin. Alasan pendapat ini karena begini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yasfikud dima, dan makhluk ini menumpahkan darah. Sedangkan jin itu tidak ada darahnya seperti manusia. Sehingga ada makhluk lain selain jin, kemudian diisyaratkan makhluk itu adalah al-Hind wal Bin. Karena Hind dan Bin ini jenisnya sama dengan manusia, dan itu makhluk sebelum jin yang dijelaskan para ulama. Tetapi sekali lagi ikhwata, tidak ada sanad yang sahih yang menceritakan tentang makhluk sebelum Adam dan jin adalah al-Hind dan al-Bin. Maka kita melihat dohir daripada ayat ini, kebanyakan ulama mentafsirkan bahwa makhluk sebelum Adam alaihissalam adalah jin. Itulah pendapat para ulama yang ada dalam tafsir-tafsir yang ma'ruf, seperti tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, dan begitu seterusnya. Dan saya kira ini yang lebih akrab kepada dalil. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.